Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMK Harapan Bangsa. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran secara daring melalui video ini, kita alangkah lebih baiknya berdoa dulu di dalam hati, bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kesabaran dalam menuntut ilmu di tengah kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Ananda, pada pertemuan 1, kedua, dan ketiga kita lakukan di GCR atau Google Classroom. Sekarang pada pertemuan keempat akan dilakukan melalui video daring, di mana materi pada pertemuan pada hari ini yaitu tentang prospek lulusan SMK yang masuk ke perguruan tinggi. Lulusan SMK karena sudah menjadi pengetahuan umum, SMK itu diarahkan untuk bekerja, gitu ya. Lulusannya itu agar terserap oleh dunia industri. Tetapi bukan berarti Ananda tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi. Lulusan SMK pun bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, yaitu kuliah. Jadi dari lulusan SMK itu bisa kuliah, bisa bekerja, bisa bisnis, investasi, dan mungkin wirausaha. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuliah di perguruan tinggi. Untuk bekerja, wirausaha, sama investasi itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam materi kuliah perguruan tinggi ini ada beberapa poin yang harus Anda pahami. Pertama, pengertian perguruan tinggi. Kedua, jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan kategorinya, yaitu yang ketiga yaitu jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan kategorinya itu ada perguruan tinggi negeri atau yang dikenal dengan PTN, kemudian perguruan tinggi swasta yang dikenal dengan PTS, dan perguruan tinggi kedinasan. Sementara itu, jenis-jenis perguruan tinggi berdasarkan bentuknya itu ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik. Ini materi ini sudah Bapak tugaskan di pertemuan sebelumnya di GCR, tapi kita akan membahasnya sekarang di video ini. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu akademi. Baik, pengertian perguruan tinggi itu ada di Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup
program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kalau kita terjemahkan undang-undang ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Ananda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus menempuh dulu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu apa? Seperti SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Jadi kalau sudah menempuh pendidikan di pendidikan menengah itu, Anda bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak, nggak bisa. Tapi ada juga paket ya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, diploma itu apa? Diploma itu program untuk ke vokasi seperti D1 ke keahlian ya, D2, D3, dan D4. Sedangkan sarjana itu adalah strata 1. Kemudian kalau magister itu strata 2 atau S2. Kemudian ada spesialis dan doktor atau S3. Nah, ini diselenggarakan di perguruan tinggi ya. Tentunya perguruan tinggi tersebut harus mendapat izin penyelenggaraan dari pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi itu perguruan tinggi. Nah, di dalam definisi lain menurut Daryo Wijoyo tahun 1991 itu bahwa perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah. Jadi kalau Anda ingin mendapat gelar akademik secara resmi, itu harus melalui jalur sekolah. Setelah dari menengah, ya masuk ke perguruan tinggi. Itu tadi itu gelar akademik itu seperti sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, perguruan tinggi ini bisa digolongkan berdasarkan kategorinya. Ada perguruan tinggi negeri atau disingkat PTN. Perguruan tinggi negeri adalah milik pemerintah, di mana PTN ini ada yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang Kemenristek ya, Kementerian Riset dan Teknologi. Contoh perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa misalkan ada ITB atau Institut Teknologi Bandung yang ada di Bandung ini. Ini termasuk perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia ya, setelah UI ya. Nah, ini dari sini bisa kita ketahui tokoh lulusannya itu Pak Soekarno ya, Pak Habibie, ini lulusan dari ITB. Kemudian IPB juga ini termasuk perguruan tinggi tertua di Indonesia. Kalau sekarang sudah menjadi universitas atau Bogor Agriculture University. Nah, lulusan dari sini yang populer itu ada, lupa, SBY, S3-nya di IPB. Terus Pak Rohmin Dahuri ya, Menteri Kelautan itu juga lulusan IPB. Kemudian sekarang Menteri yang Bu Siti Nurbaya itu juga dari IPB, Menteri di Kabinet Pak Jokowi. Kemudian dari Unpad juga ada di Jawa ya, di Bandung Unpad, di Jawa Barat. UPI juga di Bandung, UGM di Jawa Tengah ya, Untirta itu di Banten, UNY di Yogyakarta, UNAIR, Universitas Erlangga itu di Jawa Timur, ITS di Surabaya, Unibrau, Brawijaya itu di Malang. Ini beberapa kampus negeri atau perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa. Sebetulnya banyak tapi tidak bisa disebutkan keseluruhannya. Nah, selain ada yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi negeri itu ada juga yang di bawah Kementerian Agama. Contohnya di daerah Jawa Barat itu ada UIN Sunan Gunung Jati yang ada di Bandung. Kemudian UIN Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta.
Nah, selain perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta atau disingkat PTS. Nah, kalau PTS itu adalah perguruan milik swasta, biasanya di bawah yayasan, tetapi tetap izinnya, penyelenggaraannya harus ada izin dari pemerintah. Contohnya di daerah kita, di daerah Sukabumi itu ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Nusa Putra, Politeknik Sukabumi, kemudian daerah Bandungnya ada Universitas Pasundan, ada Universitas Islam Bandung atau Unisba, ada Trisakti, Subwana di daerah Jakarta, dan Universitas Pancasila, dan masih banyak lagi yang lain. Itu contoh-contoh dari perguruan tinggi swasta. Nah, yang ketiga, selain dari tadi PTN, PTS, juga ada yang kedinasan. Ya, kedinasan itu ada yang sekolah tinggi, ada yang akademi gitu ya. Ada yang institut. Nah, ini lulusannya kalau kedinasan itu setelah lulus dia harus mengabdi kepada negara, sehingga dia calon pegawai negeri sipil nantinya. Contohnya sekolah kedinasan itu ada STAN, ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ada STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ada Akademi Militer. Akademi Militer ini angkatan darat ya. Ini letaknya di Magelang ya, Magelang di Jawa Tengah itu. Daerah lokasi Candi Borobudur juga di daerah Magelang. Kemudian Akademi Angkatan Laut. Nah, kalau Akademi Angkatan Laut di Surabaya ya. Kemudian Akademi Angkatan Udara ini ada di Yogyakarta. Sementara Akademi Kepolisian itu ada di Semarang. Nah, kalau IPDN ini Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kalau ini ada di Jatinangor ya, di daerah Jawa Barat. Kemudian yang 10 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan masih banyak lagi sekolah kedinasan lainnya. Jadi Ananda lulus dari SMK itu bisa juga melanjutkan kuliah gitu ya. Tapi harus kita pahami dulu perguruan tinggi itu seperti apa. Karena kebanyakan perguruan tinggi itu kuliah itu menakutkan gitu ya. Padahal kalau kita memahaminya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Berikutnya perguruan tinggi berdasarkan bentuknya. Itu ada universitas. Universitas itu berasal dari bahasa Latin ya, Magistrorum et Scholarium, yang berarti komunitas guru dan akademisi. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Jadi universitas ini berhak ya memberikan gelar akademik seperti Bapak sebutkan di awal. Gelar akademik itu apa? Seperti sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana teknik gitu ya. Kemudian sarjana hukum. Nah, itu universitas berhak ngasih gelar akademik, tapi terlebih dahulu harus menghasilkan sebuah karya melalui proses penelitian di berbagai bidang gitu ya yang kita tekuni. Di universitas ini ada berbagai kelompok disiplin ilmu. Jadi ada misalkan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, itu ada jurusan, ada fakultas pendidikannya gitu ya. Kemudian ada tekniknya, ada bahasa. Jadi sifatnya universal gitu ya, umum. Kemudian di universitas ini ada berbagai tingkatan jenjang akademik, dari mulai
sarjana, pasca sarjana atau S1 dan S3, maaf S2 dan S3 pasca sarjana itu. Nah, kalau institut itu lebih spesifik lagi. Jadi sebagai contoh dulu Universitas Pendidikan Indonesia itu namanya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau lulusan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dulu atau IKIP itu menghasilkan lulusan untuk menjadi guru, menjadi pendidik. Tapi sekarang setelah menjadi UPI, Universitas Pendidikan setelah menjadi universitas itu tidak hanya menghasilkan menjadi guru saja gitu ya, tapi bidang keilmuan lain yang sifatnya murni juga bisa keluar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sifatnya lebih spesifik. Jadi memperdalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi. Nah, kalau teknologi contohnya institut itu di ITB. Jadi ITB itu kalau dulu keluaran dari ITB itu insinyur ya. Keluarnya kalau dari UPI dulu keluarannya doktorandes atau doktoranda untuk perempuan. Dari ITB itu keluarannya insinyur kalau dulu ya. Kalau sekarang ya sarjana teknik. Jadi gelar di belakang nama sekarang. Kalau dulu gelar di depan nama. Jadi di ITB itu memperdalam teknologi, teknik elektro, teknik pertambangan, teknik penerbangan, gitu ya. Teknik komputer ada di ITB. Tapi kalau Anda ingin sekolah pendidikan guru di ITB nggak ada, gitu ya. Kecuali ITB jadi universitas ya. Mungkin bisa membuka program bisa mulai paham kan, sudah mulai paham apa bedanya universitas dan institut. Nah, kalau di daerah kita itu sudah ada universitas. Tapi kalau di institut belum ada. Ada juga di daerah kita itu politeknik dan sekolah tinggi. Apa itu politeknik? Ya, ini hampir sama dengan institut ya, tapi lebih ke keahlian, kejuruan. Poli itu banyak ya, teknik itu tekniknya banyak di situ. Contohnya di daerah kita ada Politeknik Sukabumi itu jurusannya ada teknik komputer, ada teknik apa? Teknik bukan teknik sipil. Yaitu pokoknya teknik yang sifatnya kejuruan gitu ya. Nah, kalau sekolah tinggi itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan juga profesi. Jadi selain vokasi juga ada profesinya. Jadi bedanya sekolah tinggi mengadakan hanya satu rumpun ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi satu kampus sekolah tinggi sama halnya dengan satu fakultas. Contoh STIKAS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi tentang kesehatan saja di situ. Itu keluarnya satu ya sarjana, tapi tidak ada pasca sarjananya di situ sekolah tinggi itu. Nah, kalau di politeknik itu D1, D2, D3 dan D4 lulusan gelar akademiknya. Nah, yang terakhir itu akademi. Akademi adalah suatu institusi pendidikan tinggi, penelitian atau keanggotaan kehormatan gitu ya. Istilah ini berasal dari sekolah filsafat Plato ya, yang didirikan pada sekitar tahun 385 di Akademia, sebuah tempat suci di Athena. Di kebijaksanaan dan kemampuan di sebelah utara Athena Yunani. Di dunia barat, akademia adalah istilah umum yang digunakan untuk institusi pendidikan tinggi secara kolektif. Jadi akademi dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Apa akademi itu sebenarnya? Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Contohnya akademi keperawatan, gitu ya.
yang ada di daerah kita. Upper itu keluarnya D3 ya, ahli madya, gelar akademik ya. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan di video pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa Anda untuk memberikan saran dan kritik untuk kemajuan channel sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.